khusus kepada adik-adik yang belum menikah, kita diperingatkan oleh Nabi supaya senantiasa menjaga umur kita ketika kita masih muda. Supaya apa? Supaya memanfaatkan masa mudanya sebaik-baiknya. Supaya apa? Tidak menyesal di kemudian hari setelah tua. Di masa muda diharapkan senantiasa bercita-cita, berharapan tinggi supaya tercapai cita-citanya. Manfaatkan di usia muda ini untuk belajar, untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, untuk menghadapi di usia yang akan datang, di masa yang akan datang. Supaya apa? Setelah kita tua, benar-benar kita sudah punya bekal untuk menghadapi masa yang dihadapi saat itu. Karena apa? Tercapainya cita-cita itu adalah di usia muda. Maka khusus untuk adik-adik, kalau yang sudah tua-tua ini udah beda lagi harapannya. Kalau yang masih muda-muda ini waktunya masih panjang, waktunya masih luas, gunakanlah sebaik-baiknya untuk belajar, untuk menggali cita-cita. Karena apa? Cita-cita didapat ketika masih usiamu muda. Karena Nabi berkata, cita-cita itu akan putus setelah tercapainya atau sampai waktu ketemu fakhidhen itu selangkangan. Maaf, ini agak mungkin mengarah hal yang kurang etis menurut bahasa kita. Karena itu memang hadis. Maksudnya bagaimana? Cita-cita itu bisa dicapai sebelum bernikah maksudnya. Kalau kita sudah menikah, kita sudah waktunya banyak tersita untuk keluarga. Disitulah maka diperingatkan kalau punya cita-cita ya saat ini, waktu usia masih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Jagalah di saat masih sehat sebelum datangnya penyakit. Mumpung kita masih sehat, manfaatkanlah waktu kita masih sehat. Gunakanlah sebaik-baik kesehatan kita ini. Mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, bersosialisasi, untuk menjalin komunikasi yang baik, manfaatkan untuk beribadah, baik ibadah yang langsung kepada Tuhan, baik yang beribadah yang bersifat hubungan sosial sesama manusia, sesama makhluk Tuhan. Jangan sampai kita berbuat ketika sudah datang sakit-sakitan. Nah, ini saya rasa sulit untuk tercapai. Kadang-kadang kita menyesal, kita merasa getun apabila waktu itu sudah terlambat. Dulu saya masih sehat, santai-santai, turu. Ya. Apalagi yang masih remaja-remaja ini masa-masanya giat, masa-masanya semangat, bengi ngembun, main game, umpamanya ini sampai jam 11, jam 12, bahkan sampai jam 2, jam 3 baru mapan tidur. Terus turu, bangun ora bangun,
tangi ora tangi jam 10 esuk kuwi. Tangi bukannya ngopo, bukan berbuat yang sok positif. Tangi nising, bar nising mangan, keluargen turu meneh. Nah, ini tidak memanfaatkan masa sehatnya, ya. Yang kedua, yang ketiga, wa farogoka qabla sagolik. Jaga masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Mumpung kita ini masih longgar, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gunakan yaitu tadi tidur, nyantai-nyantai. Engko setelah datang waktu nih barulah sibuk. Kadang-kadang seperti itu kita sering alami. Umpamane kaya aku lah, contohnya aku dhewe ora wong lain. Umpamane arep ning Pontianak, umpamane masih awan, kadang-kadang lungguh. Nyekeli HP lah apa. Angko masane jam 4 sore, ya. Urung kemas-kemas. Kemas-kemas baju apa? Padahal sebelumnya santai-santai. Inilah tidak memanfaatkan waktu longgare, tapi waktu yang tinggal setengah jam akeh dugenake kangge sibuk, merasa sibuk. Begitu. Ini tidak baik. Yang ketiga dan yang keempat, wa ghinaka qabla fakorik. Gunakanlah di masa kayamu. Ketika kita masih kaya, mungkin ya ora kaya-kaya banget lah, enek lah gitu. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih modal, gunakanlah sebaik-baiknya untuk investasi. Kayak Kaji Soleh ini, hebat ini, masih muda, udah tergolong orang terkaya seseponti. Ini hebat ini. Ini bisa memanfaatkan ketika punya peluang masih kaya, digunakan untuk invest. Ini kadang orang punya harta benda digunakan untuk poya-poya, minum-minum lah, berjudi lah. Ketika masih melarat barulah nyesal, barulah cari modal. Banyak artis-artis seperti itu. Ini tidak memanfaatkan keadaan yang ada. Ini saya kira bagus untuk organisasi kita, khususnya ranting persaudaraan Seponti ini. Walaupun terbilang aset kita tidak begitu banyak, tapi karena punya harapan di masa yang akan datang, punya peluang, membaca peluang yang bagus, maka kita ada arah untuk menginvestasikan aset yang ada. Rencananya nandur sawit, Mas. Dan ini kita harus giat, harus kita support, jangan malas-malas, ya. Masanya kerja bakti, manfaatkan tenaganya. Ya. Jangan malas-malas. Supaya apa? Kita nanti bisa memanen, punya harapan besar di masa yang akan datang. Kan sudah sering saya sampaikan, masa itu terbagi menjadi 3. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa yang lalu disebut masa kenangan. Kenangan apa? Di masa yang lalu yang kita nikmati hari ini. Kalau di masa yang lalu kita tidak berbuat, maka hari ini juga tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di masa yang akan datang punya harapan,
maka saat inilah kita harus berbuat. Nah, ini baik langkah-langkah yang dilakukan PSHT Ranting Seponti ini. Kita perlu dukung dan kita perlu support terus. Dan jangan malas-malas ya. Manfaatkan usia mudamu. Manfaatkan usia sehatmu. Manfaatkan masa luangmu. Ya. Siap? Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Jagalah hidupmu sebelum datangnya matimu. Mumpung kita masih hidup, ayo manfaatkan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak positif. Di sana mau nge-game ae. Sayang lah. Sayang uripe dhewe. Ya. Alhamdulillah. Berarti wis mari, Mas. Tapi alhamdulillah aku dhewe juga rapate seneng kok, Mas. Foto, Mas. Karena banyak hal negatif di sini, Mas. Yang pertama nyita waktu, ya. Nyita waktu, mungkin kesehatan kita juga terganggu. Terus yang kedua kuota. Terganggu juga kuotane. Malahan ngisi waktu, Mas. Nah, berarti duit. Iku sing adol, Mas. Nah, berarti kita dimanfaatkan orang lain, bukan kita memanfaatkan. Ya. Jadi mumpung kita masih hidup, punya kesempatan, ayo digunakan yang baik. Jadi 5 hal tadi intinya hubungannya dengan waktu semua, Mas ya. Jadi waktu 3 itu waktu kenangan kita pahit di masa lalu karena kita hari ini tidak menikmati apa-apa. Berarti kenangan kita masa lalu pahit. Nah, untuk harapan yang akan datang supaya kita tidak mengenang masa pahit lagi, ayo saat ini kita masa yang kita hadapi ini, ayo kita berbuat supaya ada harapan di masa yang akan datang. Mungkin 5 hal itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, dari awal sampai akhir, apabila ada hal yang tidak berkenan di hati kita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke pembawa acara lagi.